itu nggak pakai dihisap lagi, ya, mereka langsung masuk surga. Dan sekarang sudah masuk surga, walaupun surga kan nanti dibukanya ya. Kalau kita semuanya udah pada mati nih masuk, tapi mereka mah kagak, udah masuk duluan. Orang yang mati syahid itu, mereka tinggal di tembolok burung-burung surga. Jadi burung surga itu ada temboloknya tuh. Mereka harusnya udah di atas, udah terbang-terbangan. Jadi mereka udah bisa melihat tapi belum bisa menikmati. Cuma bisa melihat doang dari dalam burung tuh. Masya Allah, itu surga. Udah pengen buru-buru mereka. Pengen buru-buru turun, pengen menyaksikan, pengen bukan hanya menyaksikan tapi pengen menikmati. Ya Allah, kapan sih kiamat? Bulan apa kiamat? Gitu kan. Itu orang saya. Tapi ada salah seorang sahabat Nabi yang begitu mau masuk ke dalam surga dihalangin sama malaikat. Gak bisa lu masih punya utang, kata malaikat. Ya, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, ya Rasul, sahabatmu terhalang masuk surga karena dia masih punya utang. Itu mati fisabilillah loh, kagak pakai dihisap langsung masuk surga. Kalau kita makan kagak bisa, harus hisap dulu. Ini yang mati fisabilillah, yang gak pakai hisap langsung ke surga aja terhalang karena utang, apalagi kita. Ya, lalu kata Rasulullah, hei sahabat-sahabatku, ada teman kita, sahabat kita yang terhalang masuk pintu surga karena punya hutang. Siapa di antara kalian yang mau melunasi hutang sahabat kita? Semuanya bernunjuk. Ya, saya Rasulullah. Kalau kita enggak, siapa yang mau melunasi? Lihat dulu tadi berapa. Kalau saya bisa tahu. Ya kalau 5 juta. Bermimpi cerita ada seseorang yang ditanya oleh malaikat di dalam kubur, tapi nggak bisa jawab, gitu ya. Begitu ditanya man robuka, man nabiuka, man imamuka, man ikhwanuka, satu pun nggak bisa jawab. Ya, padahal dia sering ngaji, gitu ya. Tapi nggak disiksa sama malaikat munkar dan nakir. Lalu dicari penyebabnya, kenapa dia tidak disiksa walaupun dia nggak bisa jawab. Ternyata selama hidupnya dia ini, kalau istilah kita marbot ya, yang menyediakan, yang menyiapkan seluruh perlengkapan majlis. Jadi disiapin semua, dia tuh yang nyiapin. Jadi jamaah guru tinggal duduk manis. Karpetnya dia yang siapin, mic-nya dia siap, pokoknya perlengkapan pengajian dah, talim ya. Nah, gara-gara itu dia nggak disiksa di kubur ya. Dia mah kagak ngerti orang ngaji ya, guru nerangin jelasin cuma ya orang kurang, kita kagak ngerti ya. Tapi berkat fadilah majlis talim, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ada disiksa di dalam kubur. Pokoknya kalau kita udah sengsara di kubur, sononya pasti sengsara. Kalau di kubur kita selamat, sononya selamat. Jadi yang menentukan selamat kita kesananya itu pada waktu di kubur. Ya, jadi penentu di kubur tuh. Kalau di kubur kita disiksa, ya sononya terus-terusan. Kalau di kubur kita selamat, aman, ya udah aman. Ya, kita nggak bakalan merasakan siksa lagi. Berebut besok ya, stiker. Amin. Nyiapin kopi, minum kopi. Bukan hanya itu ya, bukan hanya orang yang menuntut ilmu yang menjadikan, tapi yang menuntut ilmu juga Allah kasih kemudahan di kuburnya. Amin. Ya, jadi ada orang yang meninggal, begitu meninggal sama tukang gali kubur, dilihat kuburan itu seperti taman, kemudian mayat itu dibawa dengan 2 ekor kuda yang putih bersih, dibawa terus ya. Orang gali kubur bingung, pingsan ya. Nggak lama ada lagi yang meninggal, sama kejadian seperti itu, tapi dia nggak pingsan karena udah siap menghadapi itu ya. Kemudian ditanya, silau dan sinarmu bisa memadamkan apiku, kata neraka ya. Ternyata seorang guru itu sengaja jalannya lambat
Karena dia lihat anak muridnya udah nyemplung duluan. Temen juga bisa menolong temennya yang lain. Makanya dalam bergaul kita jangan sembarangan. Cari teman yang suka ibadah, yang suka ngaji, itu bisa nolongin. Gitu ya. Kenapa kau jalannya lama? No, temen gue udah nyemplung, keluarin nggak? Kalau kagak gue nyebur nih. Jangan ya. Jadi Tuhan saya itu minta anak muridnya dikeluarin. Kalau tidak dikeluarin dari neraka, dia akan nyemplung. Saya nggak jamin api nerakamu akan padam dengan sinar yang Allah berikan kepadaku. Nggak berani api neraka. Akhirnya dikeluarin lagi tuh, ditaruh lagi di jembatan sejalan, lalu digandeng. Temen juga begitu sama temen. Tahirul, ya lu udah nyemplung, ya Allah tolongin temen gua tuh. Ya ditolongin tuh sama temen. Makanya kita bergaul juga harus cari yang rajin ibadah. Itu kira-kira temannya berapa orang ya? 10 atau 1 doang? Ya semakin banyak semakin bagus. Ya. Satu dibungkus aja. Ini kan udah bagus sih namanya ya. Semakin banyak, insya Allah kita semua nanti akan bisa saling tolong, karena nggak ada jaminan kita kan sendiri ya. Saling tolong menolong.